Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS 1. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Mas Adik pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Kan kemarin habis libur panjang. Siapa yang ini nggak masuk? Bisa sama Rohman. Kemana? Sakit. Ya, nanti dijenguk ya. Udah dijenguk belum? Belum. Nanti sama temennya iuran ke sana bawa buah atau bawa roti atau makanan kesukaannya Rohman sama Lisa. Ya, kan kemarin kita habis liburan panjang. Mungkin anak-anak lupa materi yang kemarin kita bahas. Masih ingat? Si. Kita kan kemarin waktu semester 1 terakhir itu membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi sistem hukum di Indonesia itu kita membahas tentang sumber-sumber hukum. Kita membahas tentang apa saja peradilan di Indonesia, kan seperti itu. Jadi peradilan di Indonesia itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan militer, ada pengadilan agama. Kan itu. Kita mengulas materi kemarin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi dinamika peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Jadi Indonesia itu bagaimana sih perannya dalam suatu forum negara di dunia ini? Kan seperti itu. Dalam menciptakan perdamaian agar tidak terjadinya perang lagi, kan seperti itu. Jadi untuk sebabnya kita akan membahas bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jadi untuk yang pertama itu ini. Jadi makna hubungan internasional. Bisa dibaca nggak ini? Bisa. Baca dulu. Makna hubungan internasional. Jadi sebenarnya kita itu, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial itu nggak bisa hidup bertetangga. Kita membutuhkan orang lain dalam bantuan apapun. Misal kita sedang sakit, kita minta bantuan orang lain untuk diantarkan ke rumah sakit, puskesmas, kan seperti itu. Dalam hidup bernegara itu kita juga membutuhkan bantuan dari negara lain. Bapak beri contoh, dulu dalam kemerdekaan, awal kemerdekaan Indonesia itu membutuhkan pengakuan dari negara lain. Itu merupakan syarat berdirinya suatu negara, kan seperti itu. Maka dari itu Indonesia menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, dengan Mesir, dengan Belgia dan lain-lain agar diakui, kan seperti itu. Jadi hubungan internasional itu dalam konsepnya itu ada 3. Untuk yang pertama itu ada politik luar negeri. Dalam konsep makna hubungan internasional ini itu ada 3. Yang pertama itu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Jadi ini makna hubungan internasional ini mencakup 3 konsep yang Bapak sebutkan tadi ya. Jadi untuk yang selanjutnya itu jadi untuk yang kedua itu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi di sini ada 2 faktor. Untuk yang pertama itu faktor internal, itu faktor dari dalam negeri. Jadi dalam sebuah negara merdeka itu kan nggak boleh adanya campur tangan
dari negara lain intervensi untuk yang ditakutkan itu seperti itu. Jadi Indonesia itu harus melakukan hubungan internasional. Jadi untuk yang kedua itu adanya faktor eksternal. Jadi itu sudah hukum alam bahwa makhluk sosial nggak bisa hidup secara mandiri, dia membutuhkan orang lain, begitupun suatu negara merdeka. Jadi untuk yang ketiga itu adanya itu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Jadi politik luar negeri Indonesia itu mempunyai sifat atau corak tertentu. Jadi kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Alinea keempat bahwa dapat disebutkan Indonesia itu mempunyai corak politik luar negeri itu bebas aktif. Jadi tidak memihak pada blok barat maupun blok timur. Jadi ceritanya seperti ini. Di awal kemerdekaan dalam perang dunia kedua tentang perang ideologi itu adanya blok timur yang dibawa oleh Uni Soviet yaitu ideologi komunis, dan yang kedua itu blok barat yang dibawa Amerika Serikat itu ideologi liberal. Jadi di sini Indonesia itu menentukan sikap bahwa politik luar negeri kita itu bebas aktif, tidak memihak blok manapun seperti itu. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ya. Jadi paham dari ketiga materi ini? Paham. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ke Bapak kasih kuis pertanyaan. Jadi sebentar. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dan jawaban. Di sini nanti kamu ambil pertanyaan dahulu, nanti dibacakan, habis itu jawabnya ada di sini. Tinggal menggabung-gabungkan. Paham ya? Jadi ambil dulu dua pertanyaan. Nah, nih, jadi itu jawabannya itu udah ada yang Bapak jelaskan tadi. Dibaca dulu satu soal. Apa kepentingan Indonesia dalam menjalani suatu hubungan internasional? Untuk pertanyaan keduanya apa? Bagaimana sikap politik luar negeri Indonesia? Ya, jawabannya di sini, cari dulu. Kalau salah nanti di depan baca undang-undang. Ya, dari pertanyaan nomor 1 sama nomor 2 dijawab dulu. Dengan faktor internal dan faktor eksternal. Jawaban nomor berapa itu? 1. Nomor 2-nya tadi pertanyaannya apa? Dibaca dulu pertanyaannya. Bagaimana sikap politik luar negeri Indonesia? Jawabannya Bebas aktif dan tidak memilih antara blok barat dan blok timur. ya, betul. Tadi yang terakhir itu jawabannya ini, bahwa kita politik itu bebas aktif, kita nggak memihak blok timur atau blok barat. Seperti itu. Kalau kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Alinea keempat itu kan Indonesia itu kan menciptakan perdamaian dunia yang berkeadilan, kan seperti itu. Jadi untuk jawaban yang pertama tadi apa? Pertanyaan yang pertama apa? Bacakan dulu. Kepentingan faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Ini yang ini kepentingan ini. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi itu ada dua faktor. Untuk faktor yang pertama itu faktor internal. Jadi kalau kepentingannya itu kan kita sebagai negara nggak mungkin kita nggak berhubungan. Jadi untuk saya kasih contoh lagi, kita bakal meminta tolong kepada negara lain jika kita membutuhkan, kan seperti itu. Jika kita butuh di bidang pertahanan, mungkin dalam senjata, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan senjata di Rusia milik negara Rusia, kan seperti itu. Jadi ini udah jelas ya. Bapak kasih kesimpulan. Jadi suatu negara merdeka itu nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Kita harus berhubungan dengan negara A, B, C, dan D.
Dan di sini dalam suatu hubungan internasional itu kita mempunyai sikap politik. Jadi sikap bahwa ini loh diri saya, Indonesia itu seperti ini. Kita nggak mau kita disetir dengan negara lain. Kan itu. Dan di situ dalam suatu hubungan internasional, politik internasional, kita harus membawa suatu kepentingan. Jadi kepentingan apa yang harus kita bawa di forum internasional seperti PBB, kan seperti itu. Jadi peran Indonesia itu udah banyak di dalam suatu hubungan luar negeri, politik luar negeri. Kalau saya beri contoh, ya Indonesia itu udah ikut Asian Games, itu pun kita sudah menjalin hubungan luar negeri. Kita masuk ke dalam ASEAN atau kita nyebutnya Asia Tenggara itu kan kita sudah menjalin suatu hubungan luar negeri seperti itu. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak. Nah mungkin itu, ini udah jamnya istirahat. Nanti di rumah dipelajari lagi, dibaca-baca lagi materinya yang ada di buku itu, kemarin udah saya kasih. Jadi semoga ilmu yang Bapak sampaikan ini bermanfaat, menjadi ilmu bagi masyarakat, berguna bagi masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.